Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perintah plan yang ada pada inventor. Oke, pertama kita membuat project baru. Kita pilih standar MMIPT. Kemudian kita buat sebuah bidang di XZ plan. Kita buat new sketch. Oke, secara otomatis dia akan muncul sketch baru. Kita buat sebuah rektang dengan ukuran 30 kali 20, 30 kali 20. Oke, kemudian kita extrude distance sejauh 25. Sejauh terlalu tinggi kayaknya, kita buat sejauh 15 aja, sejauh 15 mm ke atas. Oke, kita orbit. Oke, oke. Di sini kita akan menggunakan perintah plan. Perintah plan ini, sebelumnya jika kita ingin membuat sebuah bidang, kita menggunakan titik X, Y, Z ini sebagai tempat untuk meletakkan sebuah atau sebagai titik acuan untuk membuat sebuah gambarnya, sebuah letak plannya. Pada inventor telah tersedia beberapa sudut yang telah ada. Pertama, XY plane, YZ plane, XY plane, C, Y, dan Z axis. Nah, ini adalah perintah yang sudah ada pada inventor. Nah, dengan plan ini kita dapat membuat atau memindahkan titik XYZ ini atau titik acuan kita membuat sebuah gambar baru ke tempat atau ke posisi yang dimana kita inginkan atau kita suka. Nah, pada plan ini terdapat berbagai jenis plan. Oke, yang pertama kita coba adalah offset from plan. Offset from plan. Oke. Nah, pada offset from plan ini kita ingin membuat sebuah plan di atas bidang dari bentuk dimensi yang telah kita buat ini. Oke, kita klikkan bagian sisi atas. Jika kita membuat di atasnya, kita bisa klik sisi atas. Jika kita memilih di depan, dia akan membuat plan baru di depannya sejauh yang kita inginkan. Kita coba di atas. Oke, kita tarik ke atas plannya sejauh yang kita inginkan. Misalnya kita buat sejauh 3 mm ke atas. Oke. Nah, otomatis dia telah membentuk sebuah plane di atas sebuah bidang 3 dimensi yang telah kita buat tadi sejauh 3 mm. Oke, selanjutnya kita buat parallel to plane stroke point. Nah, parallel to plane to point ini sama dengan offset from plane, namun dia akan membuat titik acuan sebuah XYZ nya. Sebelumnya kita buat sebuah titik dulu atau point dengan menggunakan point. Kita pilih grounded point. Oke, kemudian kita pilih di
titik mana kita akan membuat atau memindahkan sumbu XYZ nya ini. Kita buat atau memindahkannya pada sumbu ini. Oke, secara otomatis sumbunya telah berpindah ke sini. Oke, selanjutnya kita enter, kemudian kita enter. Oke, sudah muncul titik sudutnya di sini. Titik kita mulai gambarnya, kemudian kita pilih parallel to plane stroke point. Oke, kemudian kita pilih sudutnya. Sudut mana yang akan kita buat sebagai titik acuannya untuk membuat plane barunya. Oke, kita buat di sini. Nah, secara otomatis juga titiknya ini telah menjadi titik acuan sebagai titik acuan untuk membuat plane yang baru kita buat. Kita klikkan titiknya. Oke, secara otomatis telah terbuat atau terbentuk sebuah plane baru di bidang sisi balok yang kita buat tadi, dengan titik acuannya dengan titik yang telah kita buat atau poin yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita buat perintah mid plane between two parallel planes. Nah, perintah ini membuat sketch di antara sisi-sisi bidang, sehingga membentuk di bagian tengah bidang tersebut. Oke, kita cobakan. Kita pilih mid plane between two parallel planes. Nah, kita pilih CD. Dia mau dibuat di sisi yang mana? Misalnya kita buat di sisi depan dan belakang. Oke, secara otomatis telah terbentuk plane baru di antara sisi depan dan belakang, dan tepat di tengah-tengahnya. Oke, selanjutnya jika kita ingin membuat sisi di sampingnya lagi, sisi kanan dan kiri, bisa juga kita menggunakan lagi mid plane between two parallel planes. Oke, pilih sisi ini dan sisi yang satunya lagi. Nah, secara otomatis akan muncul plane baru, terbentuk plane baru di antara sisi yang telah kita pilih tadi. Oke, selanjutnya di sini ada angle to plane around edge. Nah, di sini kita dapat menggunakan angle plane ini, kita dapat membuat sebuah plane dan membentuk sudut dari plane tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita buat angle to angle plane, kemudian kita pilih sisi sebagai titik acuan sudutnya nanti, sudut dari plane-nya. Kemudian kita pilih sisi plane, arah plane-nya sebagai arah dari pembentukan sudut plane tersebut. Oke, nah di sini telah muncul tempat untuk memasukkan seberapa besar sudut yang kita inginkan. Kita misalnya membuat 45 derajat, kemudian kita enter. Oke, secara otomatis dia akan membentuk sebuah plane dengan kemirikan atau memiliki sudut sebesar 45 derajat dari sisi ini yang telah kita pilih pertama terhadap sisi sebelah samping kiri yang telah kita pilih setelahnya. Oke, selanjutnya kita ada 3 point. Nah, 3 point ini adalah perintah untuk membuat sebuah plane baru dengan 3 titik sebagai acuannya.
Oke, kita pilih 3 point, kemudian kita pilih titik mana nih yang mau kita buat sebagai tempat plane-nya. Pertama kita pilih titik di sini, dan di sini. Nah, secara otomatis dia telah membentuk sebuah plane di antara 3 titik yang telah kita buat tadi. Nah, dia membentuk plane yang ini. Oke, selanjutnya di sini ada two coplanar edge, sama halnya dengan 3 point, namun di sini kita membuat plane-nya dengan sisi, bukan titik sudutnya. Oke, misalnya kita pilih sisi yang ini, sisi yang inilah, sisi yang ini dengan sisi yang ini. Oke, secara otomatis setelah membentuk sebuah plane dari sisi yang telah kita buat, kita pilih tadi. Oke, nah di sini ada tangent to surface stroke edge, tangent to surface stroke point, dan tangent to surface and parallel to plane. Nah, di sini ada normal to axis stroke point. Kita cobanya. Kita pilih misalnya. Kita pilih, kemudian kita pilih poinnya, poin yang kita inginkan. Kita ingin membuatnya di atas ini. Oke. Nah, telah terbentuk plane baru dengan titik poin yang kita buat tadi. Oke. Nah, plane di sini berfungsi untuk atau sebagai tempat kita membuat sebuah sketch baru atau gambar baru. Oke, berikut adalah tampilannya. Sekian tentang plane. Semoga apa yang telah kita pelajari atau kita bahas kali ini dapat berguna bagi penonton sekalian. Terima kasih.